Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan juga dengan Pak Said ya. Ya, kali ini kita akan melanjutkan yang sebelumnya, yaitu tadi sudah kita mencari membuat buku laporan rekening tabungannya. Selanjutnya kita juga sudah membuat bagaimana perhitungan saldo terendah. Sekarang ini kita akan mencari dengan menggunakan metode saldo rata-rata. Nah, di mana pertanyaannya tadi adalah berapa bunga bersih Tuan Joko selama bulan Juni jika bunga dihitung ya dari saldo rata-rata. Tingkat suku bunganya tadi adalah 17% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Jadi kita akan lanjut saja. Yang kedua adalah bunga bersih melalui metode saldo rata-rata. Sebelumnya kita cari dulu saldo rata-ratanya. Ya, saldo rata-rata. Ya kan? Kita cari dulu saldo rata-rata. Oke, caranya yaitu adalah dengan cara menjumlahkan. Ya, adalah dengan menjumlahkan saldo setiap transaksi. Jumlahkan saldo kita. 3 juta ditambah 8 juta ditambah 4 juta tambah 10 juta tambah 3 juta tambah 9 juta. Dapatlah berapa totalnya? Ayo silakan gunakan kalkulatornya. Berapa totalnya? Ya kan? Totalnya adalah ya sebesar 37 juta. Ya. Dan untuk ya rata-rata adalah caranya apa? Berapa? 1 2 3 4 5 6 ya kan? Bagi 6. Dapatlah hasilnya yaitu sebesar berapa Pak Said? Kalkulator Pak Said? Ya 6 juta 166.667. Oh mantap kalkulator kok saya nih. Saya aja lama ya kan. Nah, ya jadi kita kita gunakan saja karena melalui kalkulator kalau kita cari itu hasilnya 6.166.666,66666 panjang, nggak ada sampai selesainya Pak Said. Jadi kita gunakan saja Pak Said 667. Oke. Jadi rumusnya untuk mencari bunganya gimana? Ini yang perlu kita cari. Rumusnya itu ya sama dengan caranya tadi. Saya copy paste saja lah ya. Ya, nih. Jadi saldo terendah ini saya ganti dengan saldo rata-rata. Ini. Ya, dengan saldo rata-rata untuk cari bunganya. Ya. Terlalu besar nih Pak Said. Nah, tuh. Ya kan? Ya. Tadi kata Pak Said kalau untuk saldo rata-rata bunganya itu adalah 17% per tahun. Dan pajaknya adalah 15% ya. Oke, kita cari bunganya lagi. Ya. Ini kita copy paste di atas ya, kita edit aja lagi. Bunganya tadi adalah 17% ya, 17%. Saldo rata-rata kita, saldo rata-rata kita belum dapat, sudah kita dapat yaitu sebesar 6 juta 166, bukan koma ya, bis 6 juta 166.667 ya, dibagi 12 bulan. Oke, kita minta bantu Pak Said. Berapa Pak Said? Jumlahnya 87.361. Berapa Pak Said? 87.361 ya, 361. Itu adalah bunganya ya. Ingat, mencari bunga bersih itu apa tadi kita Pak Said? Bunga dikurang pajak ya Pak Said ya? Iya. Ya, jadi mencari bunga bersih itu adalah bunga dikurang pajak. Oke.
bunga, kita cari pajak dulu lah ya. Pajaknya itu kita pajaknya berapa persen Pak Said? 15% ya. Kita kalikan dari mana? Yang dikalikan dengan jumlah bunga tadi, bunga yang kita dapat adalah sebesar 87.361. Ya, didapat sebesar berapa gitu nih Pak Said? 13.104. 13.104 ya. Nah, selanjutnya bunga bersih. Bunga bersih itu kita dapat dari bunga bersih adalah 87.361 dikurang 13.104. Berapa hasilnya Pak Cek? 74.257. Oke, jadi bunga bersih melalui saldo rata-rata didapat sebesar 74.257.000. Oke, kita lanjut kepada metode ketiga. Metode ketiga ini bunga bersih melalui metode saldo hariannya. Melalui metode saldo harian. Oke, melalui metode saldo harian, ya, kita saldo harian. Jadi rekan-rekan lihat ya, pahami. Jadi kalau rekan-rekan nggak nonton video ini dari awal, rekan-rekan nanti nggak paham ya. Oke, kita lanjut untuk saldo harian. Pertanyaannya berapa bunga bersih melalui metode harian? Ya, bila tingkat suku bunganya kita lihat dulu tadi. Katanya kalau misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yaitu tingkat suku bunga 16% ya Pak Said ya. Tanggal 11 sampai 20 bunganya 17%. Tanggal 21 sampai tanggal 30 bunganya 20% dan pajaknya itu adalah 15% ya. Nah, jadi rekan-rekan caranya itu adalah kita lihat dulu, kita buat per hari ya, sebanyak 30 hari. Tapi datanya itu tetap dari transaksi ini di laporan rekening tabungan tadi ini. Nih datanya. Ya, oke, kita lihat yang pertama, kita mau coba lihat dulu di situ mana yang saldonya itu sama dari tanggal berapa ke berapa. Itu yang sama. Dikalikan nanti dengan tingkat suku bunganya masing-masing sesuai dengan ketentuannya. Ya kan? Kita lihat tanggal 1 sampai tanggal berapa yang saldonya itu tidak mengalami perubahan. Ya, kita lihat di sini tanggal 9. Tanggal 9 itu saldonya sudah mengalami perubahan. Karena apa? Karena ada transaksi, ya kan? Nah, makanya kita lihat berarti tanggal 1 sampai tanggal 8 ya kan? Tanggal 1 kita singkat aja lah TGL ya. TGL 1 sampai dengan 8. Ya, kita cari bunganya. Ya kan? Ya. Kita lihat, anggap sekarang ini kita adalah 1 tahun ya. 1 tahun itu sebanyak 365 hari ya. Kita misal contoh ya Pak Said ya. Ya, caranya ini ialah rekan-rekan sebagai berikut. Nih, ini adalah ingat bunganya tadi tanggal 1 sampai tanggal 10 bunganya adalah 16% ya Pak Said. Yep. Dikali. Nah, ingat dengan saldo harian itu saldonya sama. Dari saldo yang sama tanggal 1 sampai 8 saldonya sama, yaitu kita lihat di laporan rekening tabungannya itu sebesar 3 juta. Ingat saldo. Dapatlah 3 juta. Nih. Kali 3 juta. Nah, ini ingat 1 tahun ya, kita buat harinya adalah 365 hari. Ya, dikali 8 hari. Ya, tanggal 1 sampai 8 ada berapa hari? Kan 8. Nah, dapatlah berapa hasilnya gini Pak Said kalau kita kali Pak Said? 10.521. 521. Oke, kita lanjut. Tanggal berapa lagi? Tanggal lihat di rekening tabungannya. Tanggal berapa? 9 sampai berapa? Ingat,
ada ketentuan soal tadi, tanggal 1 sampai tanggal 10 bunganya 16%, tanggal 11 sampai tanggal 20 bunganya 17%. Ingat, kata kuncinya, tanggal 10 dengan 11 itu bunganya itu sudah beda. Ya, memang kalau kita lihat saldonya itu tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 itu saldonya sama. Tapi ingat, bunganya sudah berbeda. Bunganya sudah berbeda. Jadi kalau bunga sudah berbeda ini, ya kita buat langkahnya satu-satu. Kita buat dulu tanggal 9 sampai dengan 10. Ya kan? Tanggal 9 sampai 10. Oke, karena apa? Saya copy di sini aja lah Pak Said ya. Nanti kita edit kembali. Nah, nih. Ya, ingat bunganya 16%. Tapi ini kan periode nih. Berapa tadi? Kita lihat di atas. Adalah 8 juta. Kita buat 8 juta. Ya, harinya itu tetap adalah 2 hari ya kan? 9 dan 10 kan? Ada 2 hari. Ya. Kalau itu kita kalikan berapa ini Pak Said? 7.014 rupiah. Itu tanggal 9 10. Baru kita lihat tadi yang saya bilang tadi sebelumnya. Tanggal 9 sampai 13 itu saldonya nggak ada berubah. Tapi tanggal 14 berubah. Caranya kita buat lagi. Nah, berarti dari tanggal 11 sampai dengan 13. Ya, kita copy saja lah ya rumusnya. Ya, ini kita ganti. Ini ingat, bunganya kan sudah beda. Ingat di soal tanggal 11 sampai dengan 20 bunganya 17%. Ya kan? Tetap saldo kita tadi adalah 8 juta ya. Ya kan, sampai tanggal 13 masih 8 juta. 8 juta ya. Iya, tanggal 14 sudah berubah dia, 4 juta saldonya. Nah, jadi kali berapa? 11, 12, 13, berarti kali 3 hari. Oke, berapa bunganya ini Pak Said? Hasilnya Pak Said? 11.178 rupiah. Oke, kita lihat lagi dari laporan rekening tabungannya. Nah, ini tanggal 14 sampai dengan tanggal berapa? Di sini tanggal 16 ada perubahannya. Berarti tanggal 14 sampai dengan 15. Kita buat tanggal 14 sampai dengan 15, ya kan? Ingat, suku bunganya adalah 17% ya. Ya, ini kita sesuaikan berapa? Kita lihat tanggal 14 sampai 15 itu suku bunga saldonya adalah sebesar 4 juta rupiah. Ini 4 juta ya, nih 4 juta. Oke, kita turun 4 juta. Nah, kalikan saja 14 15, ada 2 hari. Oke, berapa hasilnya Pak Saya? 3.726 rupiah. Itu kita lanjut lagi. Kita lihat lagi dari laporan rekening tabungan. Di sini ada tanggal 16 ya. Tanggal 16. Ya, di tanggal 16. Maka kita lihat lagi tanggal 16 sampai tanggal berapa saldo yang tidak mengalami perubahan. Tanggal 16 sampai 22. Ingat, tanggal 21 suku bunganya sudah beda. Berarti tanggal 16 sampai 20 lagi yang kita hitung. Jadi tanggal 16 sampai dengan 20. Maka rumus bunganya adalah ya 17% dikali, ya kita lihat dulu kali berapa saldo kita. 16 sampai 20 10 juta. Ya, kita kalikan 16 sampai 20 berapa hari? 16, 17, 18, 19, 20. Ada 5 hari. Ya kan? 5 hari. Berapa hasilnya Pak saya? 23.288.
Ya, kita sudah dapat tanggal 20. Tadi ada juga lagi tanggal, ingat dari buku laporan tabungannya. Sini 23 berarti sampai 22. Karena apa? Saldonya masih 10 juta ya kan dari tanggal 22 kan. Sampai dengan 22. Ya. Nih. Ya kan, saldonya masih tetap 10 juta kali saldonya tetap 20 juta, namun tingkat suku bunganya sudah berbeda, yaitu sebesar 20% ya Pak Said ya. Iya Pak, 20%. Ya, kali 2 hari. Jadi berapa suku bunganya ini Pak Said? 10.959 rupiah. Tuh, suku bunganya. Selanjutnya kita lihat lagi dari transaksinya. Ternyata di tanggal 23 itu berubah, terjadi perubahan saldo sampai saldonya itu sama sampai tanggal 26 ya, karena 27 itu ada transaksi. Jadi sampai 26 berarti 23 sampai 26. Oke, kita buat tanggal 23 sampai dengan 26. Maka bunganya adalah tadi kita suku bunga kita adalah dari tanggal 1 sampai 30, bahwa suku bunganya itu sebesar 20% ya kan Pak Said? Iya Pak. 20%. Nah, di sini 365 hari. Nah, ini dikali berapa? Dikali, lihat berapa bunga saldo kita dari tanggal 23 sampai 26, kita cek, kita lihat. Nah, nih 23 sampai 26 ternyata saldo kita sebesar 3 juta. Kita kali dengan 3 juta ya Pak. Nah, berarti 23 sampai 26 itu berapa hari itu Pak Said? 23, 24, 25, 26. Berarti ada sebanyak 4 hari ya Pak Said ya. 4 hari. Ini kalau kita berapa nih hasilnya Pak Said nih? 6.575. Oke, selanjutnya baru tanggal berapa? Lihat dulu kita rekening tabungannya Pak Said. Nggak bisa langsung kita buat nih Pak Said. 27. Ternyata ada transaksi lagi 27 sampai 30 nih Pak Said. Tanggal 27 sampai dengan 30 ya. 27 sampai 30. Sampai 30. Oke, selanjutnya kita buat lagi. Ya. Kita copy ya. Kita copy dan ini kita ganti sesuai angkanya. Ya, berapa saldonya? 27 sampai 30 itu adalah 9 juta nih. Nih 9 juta ya. Nih 9 juta. 9 juta ya. Oke, kali 9 juta. Kali jumlahkan 27, 28, 29, 30. Dapatlah 4 hari. Ya. Jadi hasilnya berapa nih Pak Said? 19.725 rupiah. Berarti bunganya kita totalkan dari yang kita dapat tadi semuanya ini 10.000, 7.000, 11.000, 3.000, 23.000, 10.000, 6.000, 19.000. Kita totalkan berapa ini Pak Said? Kira-kira 92.000. Ya, oke, Pak Said. RP 92.987. 987. Ya. Terus pajak, ingat pajak tadi. Pajaknya carinya itu dari bunga. Nah, itu berapa persen pajak kita? 15% Pak ya? 15%. Nah, dikalikan 92.987. Dapatnya ini berapa nih Pak Said? 13.948. Ya, mencari bunga bersih tentu kita sudah pada tahu kan? Bunga bersih itu bunga dikurangi pajak kan? Nah, coba kita kurangi 92.987 dikurang 13.948. Dapatlah hasilnya
79.000 39 rupiah. Oke, jadi inilah ya mencari menilai saldo harian. Jadi tergantung bank-bank yang mempunyai kebijakan menggunakan metode apa. Ya, bila kita sebagai nasabah pasti kita ingin menggunakan metode apa kalau kita mau saldo harian nih Pak Said ya. Iya. Iya, karena apa? Tingkat suku bunganya lebih besar. Ya kan? Tapi itu semua kita kembalikan kepada transaksi kita. Ya. Oke, itulah materi kita. Mungkin untuk materi selanjutnya akan kita sharing lagi. Ingat di sini kami menjelaskan supaya rekan-rekan paham sebagai dalam mata kuliah kita manajemen perbankan. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan Pak Said ya. Mungkin akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.